Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Aksanul Amala dari kelas PAUD 2B. Di sini saya akan membuat menu makanan MPASI dari usia 6 sampai dengan 8 bulan dan juga membuat menu makanan isi piringku dari usia 3 sampai dengan 5 tahun. Bahan-bahannya yaitu untuk MPASI menunya ada irisan tempe, lalu ada santan, lalu ada beras, ada irisan bayam, dan juga ada telur. Langsung aja kita ke pembuatannya. Tuangkan air 1,5 gelas sampai 2 gelas. Masukkan berasnya. Lalu masukkan 2 sendok makan santan. Lalu diaduk hingga mengental. Jika sudah mengental seperti ini, lalu masukkan setengah telur. Aduk. Lalu masukkan tempe dan bayam. Aduk lagi hingga merata. Jika sudah matang, lalu pindahkan ke mangkuk. Bubur MPASI sudah jadi. Lanjut, di video kali ini saya akan membuat menu makanan gizi seimbang untuk anak usia 2 sampai dengan 3 tahun atau di usia playgroup. Bahannya adalah ada 1 buah pisang, ada 1 telur, ada 3 buah tempe, nasi, jagung, dan bayam. Langsung kita ke tahap berikutnya. Sambil menunggu jagungan matang, kita goreng telurnya. Telurnya sudah matang, lalu diangkat. Lalu ada bumbu dari sayur bayam, yaitu irisan bawang merah dan juga tomat. Lalu masukkan semua bumbunya. Ini tambahkan sedikit garam. Lalu masukkan bayamnya. Sedikit dan sedikit. Tampilannya seperti ini, sayur bayam. Lalu kita goreng tempenya. Jika sudah menguning kayak gini, lalu kita angkat. Makanan gizi seimbangnya ada makanan pokoknya yaitu nasi, lauk pauknya ada tempe dan telur. Lalu ada sayur bayam,
buah pisang. Sudah jadi. Baik, setelah melakukan pembuatan menu makanan MPASI dan juga menu makanan gizi seimbang isi piringku, di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan-kandungan dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan menu MPASI dan juga menu makanan gizi seimbang. Nah, yang pertama ada bayam. Dalam 100 gram bayam, hijau mengandung energi sebesar 16 kalori, protein 0,9 gram, lemak 0,4 gram, karbohidrat 2,5 gram, kalsium 166 mg, serat 0,7 gram, zat besi 3,5 mg, dan 41 mg vitamin C. Bayam hijau dapat diolah menjadi sayur bayam yang dipadukan dengan jagung dan dapat ditumis dan dapat juga diolah menjadi cemilan yang sehat. Nah, manfaat bayam ini untuk anak usia dini yaitu memberi asupan mineral, suplai vitamin, membuat tulang menjadi lebih kuat, baik untuk otot, terus sistem peredaran darahnya sehat, terus baik juga untuk kekebalan tubuh, membantu menghidrasi tubuh dan meningkatkan fungsi penglihatan. Yang kedua, telur. Nah, telur ini selain sebagai sumber protein, telur juga mempunyai banyak kandungan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. 1 butir telur mengandung vitamin A, asam folat, vitamin B5, vitamin B12, vitamin B2, fosfor, selenium, dan vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B6, kalsium, dan juga seng. Nah, manfaat telur ada kaya akan protein, sumber kolesterolnya baik, meningkatkan fungsi otak, mendukung kesehatan jantung, membantu pembentukan sel darah merah, dan juga pertumbuhan tulang yang optimal, meningkatkan imunitas tubuh, dan menjaga kesehatan mata dan juga kulit. Lalu yang terakhir ada meningkatkan fungsi hati. Lanjut ada tempe. Kandungan dalam 100 gram tempe yaitu energi 150 kalori, protein 14 gram, lemak 7,7 gram, karbohidrat 9,1 gram, serat 1,4 gram, terus kalsiumnya 517 mg, natrium 7 mg, fosfor 202 mg, dan ada juga manfaat tempe untuk anak usia dini yaitu bantu mencegah diare, terus membantu menguatkan tulang, menjaga kesehatan kulit anak, menjaga stunting, dan juga mudah dicerna. Lalu ada santan. Nah, santan ini mengandung kalori 445 gram, air 164,71 gram, protein 4,57 gram, lemak 48,21 gram, karbohidrat 6,35 gram, kalsium 41 mg, potasium 497 mg, magnesium 104 mg, zat besi 7,46 mg, vitamin C-nya ada 2,30 mg. Nah, manfaat santan untuk anak usia dini yaitu meningkatkan perkembangan otak anak, melancarkan metabolisme tubuh, membantu proses penyerapan vitamin, sumber lemak alami, mengoptimalkan sistem organ pada bayi, meningkatkan nafsu makan pada anak, dan meningkatkan nafsu makan pada anak. Lalu ada beras. Nah, beras merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat baik seperti niacin, vitamin D, kalsium, serat, besi, tiamin, dan juga riboflavin. Nah, vitamin ini memberikan fondasi untuk metabolisme tubuh, kesehatan sistem kekebalan tubuh, dan fungsi umum sistem organ karena vitamin dibutuhkan untuk banyak aktivitas dalam tubuh. Lanjut ada pisang. Nah, pisang di menu gizi seimbang. Pisang ini selain mengenyangkan, buah pisang ini juga mengandung banyak nutrisi dan vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh. Dalam 1 buah pisang berukuran sedang mengandung potasium atau juga kalium, serat, zat besi. Selain itu, buah pisang juga mengandung vitamin C, vitamin B6, magnesium, dan juga 105 kalori. Nah, manfaat pisang untuk anak nih sebagai sumber energi, melancarkan pencernaan dan mengenyangkan, mendukung proses tumbuh kembang dan menjaga kesehatan otot, lalu menjaga kesehatan otak, terus menjaga daya tahan tubuh dan menangkal radikal bebas. Nah, tadi sedikit penjelasan dari kandungan yang ada pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan menu MPASI dan juga menu gizi seimbang. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang. Nah, pengertian gizi seimbang itu yaitu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, tujuan dari gizi seimbang ini yaitu pedoman gizi seimbang atau PGS bertujuan untuk menyediakan pedoman makan dan berperilaku sehat bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan prinsip konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, dan juga aktivitas fisik dan mempertahankan berat badan yang normal. Nah,
ada prinsip gizi seimbang, terdiri dari 4 pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memonitor berat badan secara teratur. Nah, 4 pilar gizi seimbang yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan yang beragam, yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih, yang ketiga, melakukan aktivitas fisik, dan yang terakhir, mempertahankan dan memantau berat badan yang normal. Nah, gizi seimbang untuk anak usia 2-5 tahun, kebutuhan zat gizi anak pada usia 2-5 tahun meningkat karena masih berada pada masa pertumbuhan cepat dan aktivitasnya tinggi. Demikian juga, anak sudah mempunyai pilihan terhadap makanan yang disukainya, termasuk makanan jajanan. Oleh karena itu, jumlah dan variasi makanan harus mendapatkan perhatian secara khusus dari ibu atau pengasuh anak, terutama dalam memenangkan pilihan anak agar memilih makanan yang bergizi seimbang. Di samping itu, anak pada usia ini sering keluar rumah sehingga mudah terkena penyakit infeksi dan cacingan, sehingga perlu hidup bersih, perlu dibiasakan untuk mencegahnya. Nah, ada juga nih pesan gizi seimbang. Selain memperhatikan keanekaragaman makanan dan minuman, juga perlu memperhatikan dari segi keamanannya, yang berarti makanan dan minuman itu harus bebas dari kuman, penyakit, atau bahan-bahan yang berbahaya. Cara menerapkan pesan ini adalah dengan mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok pangan tersebut adalah makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Nah, mengonsumsi lebih dari satu jenis untuk setiap kelompok makanan atau makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan setiap kali makan akan menjadi lebih baik. Nah, yang pertama yaitu banyak makan sayur dan buah. Nah, berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayur dan juga buah-buahan yang cukup turut berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol darah. Mengendalikan tekanan darah, konsumsi sayur dan buah yang cukup juga menurunkan resiko sulit buang air besar atau BAB atau juga sembelit dan kegemukan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi sayur dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular kronik. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan salah satu indikator sederhana gizi seimbang. Nah, lalu yang kedua yaitu biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, lauk pauk ini terdiri dari pangan sumber protein hewani dan juga pangan sumber protein nabati. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein hewani meliputi daging ruminansia, yaitu daging apa aja? Daging sapi, kambing, rusa, dan juga lain-lain. Nah, kalau daging unggas yaitu daging ayam, daging bebek, dan juga lain-lain. Ikan itu termasuk seafood, telur dan susu, serta hasil olahannya. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti kedelai, tahu, tempe, kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, kacang hitam, kacang tolo, dan lain-lain. Dalam mewujudkan gizi seimbang, kedua kelompok pangan hewani dan juga nabati itu perlu dikonsumsi bersamaan karena agar jumlah dan kualitas zat gizi yang dikonsumsi lebih baik dan lebih sempurna. Lalu selanjutnya ada biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Contoh pangan karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi, talas, terus sagu dan produk olahannya. Indonesia kaya akan beragam pangan sumber karbohidrat tersebut. Lalu yang terakhir ada batasi konsumsi pangan manis, asin, dan juga berlemak. Nah, itu dia tadi tentang gizi seimbang dari pengertian, tujuan, lalu ada pesan untuk gizi seimbang untuk anak usia dini. Nah, sekian video pembuatan MPASI dan juga menu makanan gizi seimbang dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, calon ibu, calon orang tua. Semoga bisa menjadi bekal untuk kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.